Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi di video kali ini aku mau nge-share lagi soal SKB perawat. Nah, ini tuh adalah pengelolaan pelayanan keperawatan untuk part 2-nya, karena part 1-nya aku udah sempat ngebahas beberapa hari yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini, insya Allah bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif di Instagram, baik itu di postingan atau di Instastory. Aku tuh selalu kasih update terbaru informasi seputar CPNS gitu. Jadi buat kalian jangan lupa di follow ya. Dan teman-teman, aku mau infoin kalau SKB Perawat Kandoru udah dibuka lagi pertanggal 5 September sampai 5 Oktober. Jadi ini tuh khusus persiapan ujian Oktober ini teman-teman. Jadi misalnya buat kalian yang mau daftar, silakan klik link yang ada di deskripsi. Aku udah ngetakin, kalian tinggal daftar ke adminnya kayak gitu. Dan aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian beli sekarang ya. Oke teman-teman, jadi ini dia kisi-kisi yang udah disebar sama BKN untuk SKB perawat kemampuan khusus. Yang pertama, asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga atau masyarakat. Nah, ini tuh berkaitan dengan ASKEP ya, kayak biasa, kayak keperawatan gadar, keperawatan medikal bedah, keperawatan keluarga, gerantik dan lainnya, itu termasuk di dalam poin nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, pengelolaan pelayanan keperawatan. Ini menurut aku ya, dan aku udah sempat sharing juga sama Pak Hendy, ini tuh tentang manajemen keperawatan gitu teman-teman. Baik itu kolaborasi kita dengan dokter gitu, terus kayak etika keperawatan gitu yang autonom, beneficent dan lainnya itu. Dan yang ketiga ini pelaksanaan tugas khusus, ini kayak tupoksinya gitu. Jadi kita sebagai perawat tupoksi preventif dan sampai ke rehabilitatif itu harus kita pahami gitu dia teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas soal nomor 1. Seorang kepala ruangan dalam menjalankan tugas manajerialnya mendapati bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan tidak lengkap. Kepala ruangan mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan staf di bawahnya. Kegiatan apakah yang harus dilakukan oleh kepala ruangan? A. Pendelegasian, B. Komunikasi, C. Pelatihan, D. Motivasi, E. Supervisi. Dan jawaban yang paling tepat adalah supervisi. Nah, kenapa supervisi? Supervisi itu adalah suatu proses kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas keperawatan. Nah, supervisi ini juga biasanya merencanakan, mengarahkan, kemudian membimbing, mengajar, mengobservasi, mendorong, memperbaiki, mempercayai, serta mengevaluasi secara terus-menerus pada setiap perawat dengan sabar, adil, serta bijaksana gitu. Jadi udah jelas di sini kepala ruangnya berusaha untuk walaupun mengevaluasi, tapi kayak memperbaiki juga dari pendokumentasian asuhan keperawatan yang tidak lengkap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah supervisi. Oh ya teman-teman, aku lupa nginfoin ke kalian kalau aku udah buatin grup Telegram khusus SKB kesehatan. Nah, ini tuh pesertanya udah lumayan banyak, ada 5.000-an lebih gitu, dan mereka saling belajar bareng di grup itu, baik share soal, materi gitu dan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau join juga, kalian klik aja di description box, aku udah ngetakin link untuk grup Telegram. Nah, misal nggak ada, sebenarnya ada sih, cuman aku nggak tahu lah gimana kalian ngelihatnya kok bisa nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, kalian cek aja di kolom komentar, di paling bawah aku selalu ngeletakin dan aku kasih pin gitu, jadi biar letak komennya paling atas gitu. Oke, untuk teman-teman sekalian silakan buruan join ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang rawat. Salah satu klien yang dirawat tidak menunjukkan perbaikan klinis, justru muncul masalah baru. Intervensi telah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Apakah kegiatan yang direncanakan pada kasus tersebut di atas? A. Timbang terima, B. Discharge planning, C. Ronde keperawatan, D. Sentralisasi obat, E. Supervisi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Ronde keperawatan. Nah, kenapa ronde keperawatan? Karena ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan gitu. Nah, dengan berkolaborasi dengan tim lain mungkin contohnya gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah C, ronde keperawatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan, dan minum sendiri. Ambulasi dengan pengawasan, pemantauan tanda-tanda vital setiap pergantian shift. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut menurut Douglas? A. Minimal care, B. Partial care, C. Total care, D. Mediate care, E. Intermediate care. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas. Jawaban yang benar adalah A. Minimal care. Minimal care 1-2 jam per 24 jam pelaksanaannya, yang biasanya itu kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri. Ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian shift atau pergantian jaga. Pengobatan minimal, status psikologi stabil, perawatan luka yang sederhana gitu. Jadi untuk soal nomor 3 ini, dikarenakan dia mampu mandi, makan, dan minum sendiri, kemudian ambulasi dengan pengawasan, serta pemantauan tanda-tanda vital di setiap pergantian shift, itu masuk ke dalam minimal care atau perawatan minimal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Minimal care. Soal nomor 4. Di ruang ICU terdiri dari jumlah tenaga keperawatan sebanyak 11 orang dengan 4 orang lulusan nurse, 7 orang lulusan diploma keperawatan. Perawat di ruang ICU melakukan tindakan keperawatan secara komprehensif. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan? A. Metode tim, B. Metode kasus, C. Metode primer, D. Metode case manager, E. Metode tim primer. Dan jawaban yang paling tepat pada soal nomor 4 ini adalah iya, B. Metode kasus. Metode kasus adalah pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa klien oleh seorang perawat pada saat bertugas atau jaga selama periode waktu tertentu sampai klien pulang gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Metode kasus. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat primer dan perawat pelaksana. Kepala ruangan berharap perawat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Fungsi manajemen manakah yang dilakukan kepala ruangan pada kegiatan tersebut? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengaturan staf, D. Pengarahan, E. Pengendalian. Oke, kira-kira mana jawaban yang benar untuk pertanyaan soal nomor 5 ini? Kita akan langsung bahas. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Fungsi pengorganisasian. Nah, kenapa fungsi pengorganisasian? Karena definisi dari fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki. Nah, dari soal yang kita lihat, kepala ruang ini kan berharap perawat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena sudah disampaikan uraian tugas untuk masing-masing perawat primer dan perawat pelaksana gitu. Jadi, jawaban yang tepat pada soal ini adalah B. Pengorganisasian.
Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu yang bisa aku share soal SKB Perawat tentang pengelolaan pelayanan keperawatan part 2. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa jadi gambaran soal buat teman-teman yang masih bingung pengelola pelayanan keperawatan itu bentuknya kayak gimana sih, Kak. Nah, ini dia. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.